Studium Generale yang ke-16. Kali ini eh, acara Studium Generalenya kebetulan saya sendiri yang akan berpresentasi nanti. Kita mungkin sedikit refreshing tentang USG ya, USG superficial. Kadang kan klinisi suka mengirimkan permintaan kecurigaan soft tissue tumor gitu, diminta USG. Nah, kira-kira di sini kita akan coba membahas runutannya atau eh, tata caranya gimana sih kalau dapat permintaan seperti itu? Apakah betul itu semua adalah suatu lesi tumoral atau jangan-jangan eh, mimikernya aja gitu seperti mungkin infeksi, formasi abses gitu misalnya, atau ada hematoma dan lain sebagainya. Pun kalau memang misalnya itu adalah suatu tumor, di sini peran kita sebagai radiolog tentunya bukan untuk menegakkan diagnosis secara histopatologi ya, tapi kita bisa membantu klinisi untuk melihat nih kira-kira karakteristik dari tumornya ini apa, apakah suatu yang benign atau suatu yang malignan. Saya coba share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya slide-nya. Mungkin nanti kalau misalnya ada kendala atau misalnya slide-nya nge-freeze atau saya nge-freeze, tolong diinfokan juga ya. Diinfokan aja di kolom chat, biar nanti saya ulang lagi. Nanti buat dokter-dokter sekalian yang juga ingin bertanya, silahkan nggak usah malu-malu, silahkan dituliskan pertanyaannya di chat box, nanti akan saya bacakan di akhir sesi. Oke, jadi kita mulai dulu ya untuk presentasinya. Oke, sebagai pendahuluan, untuk soft tissue mass atau tumor jaringan lunak itu biasanya yang lokasinya superficial itu sifatnya benign. Bahkan perbandingannya tuh benign banding malignan itu 100:1. Jadi sebenarnya jarang sekali nih ada soft tissue tumor yang sifatnya benign. Tapi balik lagi ke tempat kerja dokter-dokter sekalian ya. Kadang kalau memang dia jadi pusat atau center dari tumor, ya tidak menutup kemungkinan datang tuh kasus-kasus yang malignan juga. Ini kan secara garis besar memang biasanya paling sering itu soft tissue tumor biasanya benign. Nah, kapan kita gunakan USG, kapan kita gunakan MRI? Biasanya kalau menurut jurnal dari Appropriateness Criteria of American College of Radiology, USG itu biasanya diindikasikan untuk lesi-lesi yang sifatnya superficial. Jadi kalau lesinya itu di atas atau superficial terhadap fasia, itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan USG. Kenapa? Karena biasanya USG itu bisa melihat lesi-lesi yang kecil dan keterlibatannya itu jauh lebih detail dilihat dari USG. Tapi kalau misalnya lesinya itu berada di profunda, profunda terhadap fasia atau ukurannya sangat besar, atau mungkin lihat juga habitus pasien ya, kalau masalah pasiennya itu gemuk, lemaknya banyak, mungkin agak susah untuk kita lihat untuk lesi-lesi yang profunda itu kalau dilakukan dengan USG. Pun indikasi lainnya untuk MRI adalah apabila pasiennya sudah dilakukan USG, tapi ternyata dari USG itu hasilnya tidak konklusif atau non-diagnostik. Kadang mungkin ternyata kelihatan dari luar lesinya kecil, pas kita lakukan USG ternyata dia keterlibatannya sampai dalam banget yang tidak bisa ditembus oleh USG. Nah, disitulah perannya MRI biasanya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan MRI. Namun untuk lesi-lesi yang superficial ya karena resolusinya lebih baik untuk USG, apalagi lesinya kecil, apalagi untuk struktur-struktur yang memang kecil seperti di jari, jari tangan, jari kaki, itu lebih baik dilihat atau dievaluasi menggunakan USG. Nah, seperti yang saya mention tadi, peran kita di sini sebagai radiolog adalah untuk bukan menegakkan diagnosis histopatologi, tapi yang pertama adalah untuk mengkonfirmasi apakah betul ini suatu tumor atau bukan. Terus kalau memang tumor kita lihat features-nya apa-apa aja, apakah dia solid ataukah kistik, ada komponen kalsifikasi atau tidak, dan apakah karakteristiknya itu benign atau malignan, dan kita juga bisa lihat apakah sudah ada keterlibatan struktur-struktur lain yang ada di sekitarnya. Kalau berdasarkan diagnostik algoritma, biasanya pasien yang dengan ada kecurigaan soft tissue mass, itu pertama
tentunya dilakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis dulu ya. Kita lihat apakah pasien itu memang ada riwayat trauma sebelumnya, apakah ada tanda-tanda ke arah infeksi atau tidak, dan apakah pasiennya mengkonsumsi obat antikoagulan atau enggak. Karena dengan pasien yang mengkonsumsi obat antikoagulan tentunya lebih mudah terjadi perdarahan spontan. Jadi siapa tahu soft tissue mass itu ternyata merupakan suatu hematoma. Nah, setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, tentunya di sini peran ultrasound adalah untuk membantu melihat lesinya tersebut lokasinya di mana. Tadi yang sudah dimention, apakah dia superficial atau profunda. Batasnya apa sih superficial atau profunda? Yaitu adalah fasia. Jadi kalau lesinya superficial terhadap fasia, itu adalah yang disebut dengan lesi-lesi superficial, tapi kalau profunda terhadap fasia, itu adalah lesi yang lokasinya deep. Untuk lesi-lesi yang deep, baiknya biasanya langsung tuh dilakukan imagingnya berupa foto polos dan MRI. Tentunya kita tidak bisa hanya mengandalkan MRI saja ya. Tetap untuk melihat struktur tulang, butuh ada baseline dari foto polos juga, foto radiografi juga. Nah, tapi kalau lesinya lokasinya superficial, ada beberapa indikator yang untuk melihat atau mengevaluasi kira-kira dia lebih ke arah benign atau malignan. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Tentunya eh, kita kan radiolog juga bukan hanya langsung tempel aja ya probe-nya langsung lihat oh gambarnya apa gitu. Tentunya kita harus mengkorelasikan juga sama imaging lainnya dan kita coba anamnesis juga pasiennya. Mungkin keuntungannya USG dibandingkan modalitas imaging lain seperti CT atau MRI adalah kita bisa ketemu langsung sama pasiennya. Jadi kita bisa menganamnesis langsung pasiennya, tanya benar-benar ini riwayatnya bagaimana, munculnya sejak kapan, terus apakah ada disertai nyeri atau tidak. Dan juga kita bisa minta tolong pasiennya untuk tunjuk, Pak, Bu, coba tunjuk dengan satu jari di mana sih lesinya. Jadi kita bisa lihat the precise anatomic location dari lesinya itu sendiri. Dan tentunya kalau misalnya pasiennya punya imaging sebelumnya, jangan lupa kita mintakan juga, baik itu foto polos atau USG sebelumnya, atau imaging apapun yang sebelumnya, kita mintakan dan kita bandingkan, supaya kita bisa lihat apakah ada progresivitas atau enggak. Selain itu, sebelum kita tempel probe-nya, juga lihat di daerah yang ada benjolan tersebut, apakah ada perubahan pada kulitnya. Karena kadang misalnya ada malformasi vaskular atau lesi-lesi vaskular lainnya, itu pasti ada perubahan warna kulit ya rata-rata. Apakah dia jadi kebiruan atau warnanya merah keunguan dan lain sebagainya. Dan tentunya yang terakhir jangan lupa dibandingkan dengan sisi kontralateral atau sisi yang dianggap normal. Jadi misalnya lesinya ada di tangan kanan, kita coba bandingkan dengan tangan kiri, terutama kalau lesinya itu nggak jelas ya, benjolannya itu nggak terlalu jelas, kita coba bandingkan dengan sisi kontralateral. Nah, sekarang baru kita masuk ke USG-nya. Untuk meng-USG lesi-lesi superficial itu tidak semuanya menggunakan probe yang linear. Tergantung kira-kira lesinya ini lokasinya di mana. Untuk lesi-lesi yang superficial, kita gunakan transducer yang linear dengan frekuensi tinggi tentunya. Minimal biasanya 7, ada yang pakai juga 7 sampai 11, tapi ya pada prinsipnya makin tinggi frekuensinya, tentunya resolusinya akan makin bagus untuk melihat lesi-lesi yang superficial. Walaupun downside-nya adalah dia memang penetrasinya akan kurang baik ya untuk yang frekuensi tinggi. Tapi makanya itu paling baik dilihat untuk lesi-lesi yang memang lokasinya superficial. Nah, untuk struktur-struktur yang kecil atau organ-organ yang kecil, seperti di muka yang memang kulitnya itu tipis, atau di jari, di kuku, atau terutama pada pasien anak-anak, kalau misalnya ada, baiknya kita gunakan juga transducer yang hockey stick, karena dia memang frekuensinya lebih tinggi dan probe itu lebih kecil. Jadi untuk daerah yang kecil, tentunya akan lebih enak kita mengevaluasinya. Dan jangan lupa untuk lesi-lesi yang superficial itu kita tidak boleh tekan terlalu dalam. Kenapa? Karena untuk lesi yang superficial itu dia biasanya sangat lunak. Jadi kalau kita terlalu tekan probe-nya, kadang dia jadi kekompresi. Maka pada saat pengukuran ukuran itu tidak sesuai dengan ukuran yang benarnya gitu. Karena dia kegepeng jadinya, kekompresi oleh pressure dari probe kita. Dan juga kalau saat nanti dilakukan pemeriksaan color Doppler, kalau kita tekan terlalu dalam, itu kadang vaskularisasinya jadi
supres, terutama yang vena-vena yang gampang kolaps, itu flow-nya jadi hilang. Jadi dianggapnya tidak ada vaskularisasinya, padahal karena ketekan oleh probe kita. Nah, tentunya eh, semakin kita tidak tekan probe-nya, gambarnya takutnya kan akan semakin susah ya kita lihat gitu. Nah, gunakanlah gel yang banyak. Jadi jangan malah ditekan dengan probe-nya, tapi gelnya yang dibanyakin antara kulit dengan probe-nya. Makin banyak gelnya ya makin bagus gitu ya. Jadi tangan kita ngambang, gunakan jari 4 dan 5 kita untuk nempel ke badan pasien, sementara jari 1 sampai 3-nya dipakai untuk pegang probe-nya. Jadi probe itu ngambang di atas gel, tapi kita pakai jari 4 dan 5-nya supaya bisa menstabilkan probe kita, supaya nggak jadi geser-geser. Nah, kalau lesinya itu profunda atau yang deep itu baru kita gunakan yang transducer lebih eh, rendah frekuensinya ya. Bisa juga menggunakan transducer linear, tapi frekuensinya kita kurangin, atau kita gunakan transducer yang kurvilinear sekalian, yang memang dia low frekuensi. Biasanya kan antara 3,5 sampai 5 MHz, atau ada yang bilang 5 sampai 9 MHz. Selain lesi-lesi yang lokasinya deep, tergantung juga ya, kalau misalnya lokasinya superficial, tapi pasiennya habitusnya sangat besar gitu. Atau misalnya lokasi anatominya itu yang memang lemak subkutisnya tuh tebel. Jadi misalnya di daerah paha atau di daerah bokong, itu kadang menggunakan transducer linear aja tidak cukup penetrasinya. Dan baru kita gunakan transducer yang kurvilinear. Nah, berbeda dengan kalau lesi-lesi yang superficial, kalau lesi-lesi yang deep itu, yang profunda justru kita harus tekan. Kenapa? Karena supaya lesinya itu lebih dekat dengan permukaan kulit dan lebih dekat dengan probe. Jadi gambarnya pun juga akan terlihat lebih bagus. Pun jangan lupa kalau misalnya kita lakukan pertama USG pakai yang linear, superficial, ternyata nggak ada kelihatan lesinya, padahal secara klinis ada benjolan, ya kita coba dalemin penetrasinya itu lebih dalam dan depth-nya ditambah supaya lihat jangan-jangan lesinya itu profunda nih, nggak di bagian superficial. Tentunya selalu setiap kali kita melakukan USG muskuloskeletal ada baiknya dilakukan secara seoptimal mungkin ya. Jadi depth-nya diatur supaya lesinya itu berada benar-benar di sentral dari layar. Terus fokusnya juga disesuaikan supaya fokusnya itu berada di bagian daerah yang mau kita evaluasi, yaitu di lesinya. Dan patient positioning-nya juga penting. Karena di bagian muskuloskeletal itu kadang tergantung ya posisi pasiennya, supinasi atau pronasi atau tangannya mau digerakin seperti apa, itu akan menghasilkan gambar yang berbeda-beda. Beda dengan USG pada misalnya abdomen atau payudara yang memang pasiennya kayak apa juga bentuknya seperti itu aja gitu. Nah, kalau pada muskuloskeletal penting dilakukan patient positioning supaya lesinya itu lebih terlihat optimal. Nah, ini salah satu contoh eh, mengapa teknik yang tepat itu penting untuk menegakkan diagnosis. Contohnya pada gambar yang A ini, kita temukan ada lesi hipoekoik, bentuknya kira-kira oval dan kayaknya batasnya tegas. Ini dilakukan pemeriksaan dengan frekuensi yang 13 MHz. Sebenarnya sih udah cukup tinggi ya untuk lesi-lesi superficial, ini sudah termasuk high frequency. Tapi ternyata saat diganti menjadi frekuensi yang lebih tinggi, ternyata kita ketemu ada eh, koneksinya nih, ada hubungan antara lesi tersebut ke lapisan dermis, epidermis, yang sebelumnya tidak terlihat pada yang frekuensi rendah. Jadi makin tinggi frekuensinya, tentunya struktur yang dinilai itu akan semakin detail dan bisa membantu kita memberi informasi untuk penegakan diagnosis. Pada kasus ini yang B, ternyata ini memang adalah suatu epidermal inclusion cyst, yang memang tanda patognomoniknya yaitu adanya apa ya ini namanya, adanya tangkai yang mencapai ke bagian epidermis. Ini contoh lainnya, kita ketemu lesi, sebenarnya lokasinya lumayan superficial nih, di daerah subkutis yang bagian superficial, tapi ternyata kita lakukan gambaran USG-nya itu dengan depth-nya yang terlalu dalam, dan lesinya itu bukan menjadi sentral atau sentrasi dari probe-nya. Nah, saat depth-nya dikurangin,
kita bikin sentrasinya, kita lihat ke daerah lesinya, ternyata lesinya itu adalah kistik dan terlihat ini akustik enhancement-nya lebih jelas terlihat dibandingkan gambar yang di sebelah kiri ini. Jadi kan kesannya kayak padat ya, akustik enhancement-nya tidak terlalu kelihatan. Tapi saat kita atur depth-nya, atur fokusnya, maka lebih terlihat bahwa karakteristik lesinya ini adalah suatu lesi kistik. Nah, kalau kita udah ketemu lesinya, tadi tekniknya sudah disesuaikan, depth-nya sudah diatur, FOV-nya juga fokusnya sudah diatur. Nah, sekarang bagaimana cara reporting-nya? Berikut adalah systematic approach untuk mereport bagaimana kalau kita ketemu ada soft tissue lesion. Yang pertama, infokan lokasinya dulu. Apakah lokasinya itu superficial atau profunda? Tentunya yang superficial baiknya kita describe lagi ya. Superficialnya itu apakah di daerah kutis atau subkutis atau di bagian. Bahkan kalau yang mesin USG yang frekuensi tinggi, kita bisa bedakan tuh antara epidermis dengan dermis. Itu bahkan bisa dibedakan juga. Kalau lokasinya profunda terhadap fasia itu bisa lokasinya di subfasia, di intermuskular, intramuskular, atau lain sebagainya. Sebaiknya didescribe secara sedetail mungkin. Nah, kemudian yang kedua kita describe karakteristiknya. Karakteristik lesinya itu seperti apa? Pertama, ekogenisitasnya seperti apa? Apakah dia anekoik, apakah dia hipoekoik, isoekoik, atau hiperekoik? Dan dia apakah homogen atau heterogen? Pun kalau misalnya heterogen, komponennya apa-apa aja nih? Apakah ada yang padat, disertai dengan komponen kistik atau sentral nekrosis? Apakah ada kalsifikasi? Apakah ada komponen lemak di dalamnya? Dan lain sebagainya. Kemudian kita describe juga ukurannya serta batasnya, apakah batasnya tegas atau irregular, dan apakah dia ada batasnya, ada kapsulnya atau tidak, itu didescribe secara detail. Untuk ukuran tentunya harus diambil gambarnya secara minimal dari 2 potongan ya, dari bagian short axis dan long axisnya. Dan kemudian ukurannya diukur secara AP, LL, dan CC, anteroposterior, laterolateral, dan kraniokaudal. Dan tentunya peran kita di sini untuk USG juga jangan lupa lihat ekstensi lesinya. Apakah dia terbatas di satu bagian aja, misalnya di subkutis aja, atau dia sudah ada keterlibatan fasia, keterlibatan otot, dan struktur lain yang ada di sekitarnya. Nah, mungkin yang bisa membedakan antara USG dengan eh, modalitas imaging lainnya, keunggulannya USG itu adalah dia bisa studi dinamik. Karena kita bisa langsung menggerakkan eh, badan pasiennya untuk mengkonfirmasi diagnosisnya. Dinamik di sini yang pertama adalah kompresibilitas, jadi apakah dia kompresibel atau non-kompresibel. Biasanya kita susah tuh ngebedain apakah ini suatu kista kompleks, jadi dia memang kistik tapi ada internal echo, atau dia suatu komponen padat. Nah, kadang dengan kita kompres, kita bisa ngelihat dengan detail. Kalau yang komponen padat, saat kita kompres, jaringan lunak lain di sekitarnya itu akan gepeng, sementara si komponen padatnya ukurannya akan tetap. Sementara kalau dia bentuknya cairan, kista kompleks, tentunya dia akan mengikuti, saat dikompres, dia akan mengikuti bleber kemana-mana. Gitu. Jadi kadang compressibility ini penting juga untuk membedakan solid dan kistik. Dan juga kalau misalnya dia kistik, misalnya ada kista kompleks, ada komponen debris di dalamnya, kita taruh aja probe-nya, kita tungguin, diem, kita bisa lihat tuh di dalamnya tuh dia komponen debrisnya gerak atau enggak sih. Tentunya kalau komponen padat dia nggak akan gerak-gerak ya. Kalau yang dia cairan, dengan kita manuver dikit atau kita taruh aja probe-nya, kita bisa ngeliat tuh di dalamnya dia ada swirling content atau bagian yang bergerak. Menandakan itu adalah komponen internal debris. Dan juga kalau lesinya misalnya nempel dengan tendon, berdekatan dengan tendon, kita bisa tahu ini dia sebenarnya udah menginfiltrasi tendon atau cuma nempel doang itu dengan cara digerakkan. Misalnya ada di bagian sisi volar dari jari. Kita coba gerakin aja jarinya, kita bikin fleksi ekstensi. Kalau pergerakan tendonnya masih bagus, ya berarti soft tissue mass itu tidak melibatkan tendon. Tapi kalau ternyata massnya ikut bergerak dengan pergerakan tendon, ya kemungkinan sudah ada infiltrasi dari tendon tersebut. Dan yang terakhir adalah vascularity-nya. Kan memang kita dari USG bisa memanfaatkan color Doppler ya. Dengan color Doppler, bahkan mungkin kalau ada yang bisa power Doppler, power itu dia lebih sensitif untuk melihat
flow atau vaskularisasi. Walaupun dia tidak bisa menentukan arah dari vaskularisasinya, nggak bisa membedakan itu arteri atau vena, tapi dia bisa lebih sensitif dalam mendeteksi vaskularisasi. Ini saya ambil dari salah satu jurnal tentang bagaimana cara reportingnya. Sebenarnya ini bebas ya, tergantung kebiasaan dari masing-masing dokter-dokter sekalian enaknya kayak gimana. Cuma yang penting tadi systematic approach-nya, hal-hal yang masih dilaporkan, itu yang seperti sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita akan masuk sebelum membahas tentang patologinya, ada baiknya saya review dikit tentang bagaimana sih emangnya gambaran normal dari jaringan muskuloskeletal superficial. Yang pertama itu tentunya dari daerah epidermis sama dermis. Epidermis itu sebenarnya bagian yang putih tipis banget di bagian atas itu epidermis. Sementara lapisan dermis itu yang lebih agak isoekoik ya, agak lebih gelap dibandingkan lapisan epidermis. Tapi kadang memang ini digabungkan aja menjadi kutis atau kita deskripsikan itu di daerah kutis gitu. Tidak dibedakan epidermis dengan dermis. Kemudian profunda terhadapnya yang dia lebih hipoekoik lagi, bentuknya agak berlobulasi dan ada septa-septa tipis di dalamnya, ini adalah lemak subkutis. Kemudian di profundanya lagi ada struktur yang hiperekoik, biasanya dia bentuknya linear aja seperti ini, membedakan antara otot dengan lemak subkutis itu adalah fasia. Nah, fasia ini ada yang di bagian superficial, ada juga yang di profunda yang lokasinya berada di antara muskulus-muskulus atau di antara otot-otot. Nah, untuk otot sendiri, dia fibernya lebih kelihatan tuh panjang-panjang, berjaras, dan biasanya arahnya mendekati arah si fasianya itu. Misalnya ini fasianya yang putih, hiperekoik, fiber-fiber dari otot itu dia akan konvergen mendekati si fasia tersebut. Begitu juga dengan yang di bagian atas ini. Nah, bagaimana kalau ligamen? Ligamen itu kan dia menghubungkan tulang dengan tulang. Jadi biasanya dia akan di regioinsersinya itu melebar bentuknya kayak kipas sesuai dengan lokasi attachmentnya. Kalau attachmentnya lebar ya dia ligamennya juga akan lebar mengikuti luas penampang dari si tulang tersebut. Mirip-mirip seperti eh, otot, dia juga punya fiber-fiber yang tersusun panjang-panjang dan fiber itu biasanya mulus, reguler dan gambarnya seperti ini. Ini gambaran normal dari otot. Otot tentunya lokasinya ya tidak dekat eh, tulang ya, dia tidak nyambung ke tulang, tapi berada di tengah-tengah biasanya dan bentuknya memang fiber-fibernya seperti ini juga manjang-manjang. Ini yang di tengah ini adalah aponeurosis atau fasianya. Ini sentral aponeurosis istilahnya. Nah, fiber-fiber atau otot itu biasanya akan konvergen, dia mendekati si sentral aponeurosis tersebut. Kalau dilihat dari potongan short axis, dia akan seperti ini strukturnya. Yang di tengah dari otot tuh memang biasanya ada sentral aponeurosis. Di sekitarnya ada struktur hipoekoik dengan fiber-fiber tadi. Nah, kalau syaraf itu dia sama sebenarnya kelihatannya seperti ada fiber-fiber juga, tapi jauh lebih longgar dibandingkan otot maupun tendon atau ligamen. Kalau dilihat secara short axis, ini yang penampang cross-sectionalnya, si bulat-bulatnya ini, epineuriumnya itu dia akan terlihat seperti sarang tawon ya, kalau kita bilang bentuknya bulat-bulat dan cenderung lebih longgar. Kalau dilihat secara long aksisnya, dia gambarannya seperti ini. Mungkin kalau untuk syaraf juga baiknya mungkin diikutin ya proksimal sampai distal untuk memastikan oh ini betul syaraf atau memang struktur yang lain. Atau misalnya kadang nggak kelihatan jelas nih ada hiperekoik di dalamnya, dia semuanya hipoekoik aja ya tinggal dihidupin color Dopplernya. Kalau misalnya ada vaskularisasi ya berarti itu merupakan struktur vaskular bukan syaraf. Ya ini eh, gambarannya secara penulisan ya bisa dilihat dari jurnal berikut. Nah, kalau kita udah tahu struktur normal itu seperti apa gambarannya, sekarang kita masuk ke apa-apa aja sih karakteristik tumor yang benign atau yang malignan. Untuk yang benign, biasanya ukurannya itu kecil. Ukuran yang kecil itu berapa sih? Ukuran yang kecil itu biasanya diambil cut off point-nya kurang dari 5 cm.
Jadi kalau lesi-lesi yang ukurannya lebih dari 5 cm dari salah satu pengukuran aja ya kan, pengukuran itu dari 3 dimensi, ada AP, LL, CC. Ada salah satu aja yang dimensinya itu lebih dari 5 cm, maka kita curigakan itu suatu yang malignan. Tapi kalau tidak ada, ukurannya kecil, maka kemungkinan itu suatu yang benign. Kemudian biasanya lesi-lesi benign ya itu lokasinya superficial terhadap fasia, ekogenitasnya homogen, dan pada saat kita cek dengan color Doppler biasanya vaskularisasinya minimal atau bahkan tidak ada. Tapi tentunya kadang bisa aja lesi-lesi yang bersifat malignan memiliki karakteristik-karakteristik ini. Contohnya pada sinovial sarkoma, liposarkoma, melanoma, limfoma, dan metastasis bisa aja tampak gambarannya karakteristiknya seperti ini gitu. Jadi kadang suka kita mesti hati-hati juga. Tapi balik lagi, untuk bisa mendiagnosis ini itu kan tidak hanya serta-merta memanfaatkan apa-apa aja karakteristiknya nih. Tentunya harus kita lihat juga progresivitasnya bagaimana, apakah cepat banget atau enggak, usia pasiennya apakah tua atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya untuk karakteristik yang malignan, biasanya usia pasien itu sudah lanjut usia ya, lebih dari 50 tahun. Dan kalau misalnya pasiennya ada riwayat malignansi sebelumnya, walaupun lesinya karakteristiknya itu benign, tetap harus kita curigai itu sesuatu yang malignan dulu, until proven otherwise. Kemudian yang tanda-tanda paling pentingnya biasanya untuk malignan adalah biasanya lokasinya profunda, diameternya itu tadi lebih dari 5 cm, dan ekogenitasnya heterogen. Tentunya kadang kita bisa lihat juga hubungannya dengan fasia. Walaupun lesinya itu superficial, tapi kalau dia udah nempel dengan fasia dan membentuk sudut tumpul dengan fasia, menurut beberapa jurnal itu mengatakan kecenderungannya lebih ke arah malignansi. Apa sih yang disebut dengan sudut tumpul? Berikut adalah ilustrasinya. Jadi ini lesi-lesi yang misalnya di superficial ya. Ini lemak subkutis. Ini daerah yang warna merah ini adalah fasianya. Dan yang di dalamnya adalah otot. Makin dia lokasinya menjauhi fasia seperti grup 1 dan grup 2 ini, itu biasanya cenderung benign. Nah, kalau dia udah mulai nempel dengan fasia, apalagi sudutnya sudah mulai sudut tumpul dengan fasia, itu cenderung ke arah malignan. Tentunya yang grup 5 ini dia bahkan sudah sampai di kompartemen. Jadi nggak cuma melibatkan kompartemen yang superficial, tapi sudah melibatkan yang profunda juga. Kena lemak subkutis, kena fasia, kena otot. Jadi sudah antar kompartemen, itu lebih besar kecurigaannya ke arah malignansi. Nah, apa-apa aja gambaran soft tissue masses yang paling sering dan yang patognomonik? Yang pertama, yang paling sering ya kayaknya kita temui itu adalah lipoma. Lipoma itu kalau kita lihat ekogenisitasnya sebenarnya itu bisa bermacam-macam. Dia bisa kelihatan hiperekoik, bisa isoekoik, bisa hipoekoik. Nah, tapi dia biasanya bentuknya itu jelas ya, bentuknya oval, batasnya tegas, ada kapsulnya, dan dia juga sebenarnya kompresibel. Saat kita lakukan manuver, kita tekan, dia akan ikutan gepeng. Dan pada saat kita periksa dengan color Doppler, biasanya vaskularisasinya sangat minimal, ataupun kalau ada hanya di septa-septanya. Nah, bagaimana cara kita membedakan ini suatu yang benign atau malignan? DD-nya tentunya adalah atypical lipomatous tumor. Atypical lipomatous tumor atau ALT ini adalah nama lain dari well differentiated liposarcoma. Jadi kalau dulu istilahnya adalah well diff liposarcom, sekarang istilahnya sudah menjadi atypical lipomatous tumor. Tentunya ini adalah suatu yang lebih bersifat malignan ya. Jadi kita harus membedakan apakah dia lipoma yang benign atau ALT yang bersifat malignan. Biasanya ALT itu yaitu lokasinya profunda, biasanya dia flow-nya vaskularisasinya lebih banyak dan septa-septa di dalamnya itu biasanya akan lebih tebal atau biasanya lebih dari 2 milimeter. Cara gampangnya biasanya kita bandingkan aja, misalnya lipomanya ini daerah subkutis. Kita bandingkan septasi yang ada di dalam lipomanya dengan septasi pada lemak subkutis di sekitarnya. Kalau misalnya sama-sama tipis, ya berarti septasinya tipis. Tapi kalau misalnya yang di dalam lebih tebal daripada yang di jaringan subkutis sekitarnya, berarti itu septanya menjadi tebal. Nah, kadang ada juga yang disebut dengan asymmetric fat deposition. Jadi dia ada pasien itu mengeluh ada benjolan nih di satu sisi, misalnya di tangan kanan yang beda dibandingkan dengan tangan kiri.
Tapi pas kita lakukan pemeriksaan USG, nggak ada kapsulnya, tidak ada batas yang tegas seperti ini. Itu kemungkinan adalah suatu asymmetric fat deposition. Nah, lipoma ini juga kadang bisa disertai dengan komponen-komponen lain. Bisa disertai dengan komponen vaskular, namanya angiolipoma. Kadang bisa disertai dengan komponen fibros juga, lipofibroma biasanya istilahnya, dan lain-lain. Itu yang tentunya akibatnya gambarannya menjadi lebih heterogen karena dia tidak pure terdiri atas komponen lemak aja. Kita mulai dari gambaran yang lipoma konvensional dulu, yang standar. Nah, ini gambarannya contoh lipoma subkutis. Kita lihat dia ekogenisitasnya itu sama dengan lemak subkutis di sekitarnya, ada kapsulnya, dan memang ada septa-septa tipis di dalamnya yang ketebalannya sama dengan jaringan subkutis lainnya. Kalau kita lihat di sini, dia lokasinya ini sebenarnya di subkutis, tapi udah nempel nih sama fasia. Ini kan struktur yang hiperekoik panjang ini, itu adalah fasianya. Nah, ini penting untuk dilihat lebih detail lagi, terutama di bagian ujung-ujungnya. Apakah betul dia mendesak fasianya ke profunda, atau dia lokasinya itu sebenarnya di intrafasianya, jadi dia malah ngelebarin fasianya. Itu paling enak lihat di bagian tepi-tepi dari lesinya. Kita lihat di ujungnya di sini, oh ternyata lesinya memang di atas, fasianya semua kedesek ke bagian profunda. Kadang ada yang contohnya seperti gambar D yang di kiri bawah sini, dia ada komponen lipoma di daerah sini, tapi dia membuka, mengelebarin fasianya. Jadi ada fasia yang berjalan ke bagian superficial terhadap lesi, ada yang profunda terhadap lesi. Nah, ini hitungannya adalah lipoma di dalam fasia. Jadi ini hitungannya adalah suatu lesi yang profunda, bukan lokasinya superficial. Nah, ini contoh lipoma yang konvensional seperti ini. Yang di B dan C ini itu adalah contoh yang tadi asymmetric fat deposition. Jadi kita lihat di sini lemaknya itu dia lebih tebal pada komponen yang B dibandingin yang C. C ini adalah di bagian sisi kontralateral. Jadi B dan C ini pasien yang sama. Ini lokasinya di tangan kalau nggak salah. Di yang B ini yang sisi satunya, yang C sisi kontralateral. Dia merasa mengeluh ada benjolan yang baru muncul di tangan yang di B ini. Nah, saat dilakukan USG, kita nggak bisa lihat jelas ini ada kapsulnya. Pokoknya ada komponen lemak aja di situ yang lebih tebal dibandingkan sisi kontralateral. Nah, kadang kalau misalnya ini balik lagi ke klinisnya, kita tanya sama pasiennya, beneran baru berasanya cepat, berkembangnya progresif, atau sebenarnya ya pasiennya juga sebenarnya berat badannya naik sih, berat badannya naik, terus kadang kerasa, kadang nggak kerasa, ya berarti itu adalah asymmetric fat deposition. Tapi kalau dari klinisnya, enggak dok, ini dia benjolannya nyata kok, saya nyadar nih kapan terjadi benjolannya. Berarti pada kasus ini kita bilang probable lipoma. Jadi kemungkinan ada lipoma, tapi septasinya atau dindingnya terlalu tipis untuk kita lihat dari USG, itu bisa juga. Nah, pada gambar yang E ini yang di kanan bawah, ini juga sebenarnya adalah suatu lipoma, tapi dia ekogenisitasnya hiperekoik. Ini dibandingkan dengan lemak subkutis lainnya, dia hiperekoik tapi relatif homogen, batasnya tegas, dan lokasinya superficial. Karakteristiknya benign. Ini adalah angiolipoma. Kenapa dia bisa hiperekoik? Itu tadi karena ada komponen vaskularnya. Jadi dia nggak cuma lipoma aja. Nah, contoh benign lesion lainnya yang memang jelas itu adalah epidermal inclusion cyst. Jadi dia ini adalah kista yang muncul pada hair follicle biasanya. Jadi tentunya hair follicle itu kan lokasinya di bagian dermis ya, lokasinya gitu. Jadi dia biasanya lesinya pun juga superficial di bagian dermis, paling sering memang di daerah-daerah yang berambut seperti di kepala, kemudian bisa juga di wajah atau di daerah tangan atau kaki yang memang berambut. Gambaran USG-nya seperti apa? Dia tentunya anekoik karena dia merupakan suatu lesi kistik dan ada juga posterior acoustic enhancement-nya. Nah, tapi kadang tidak segampang itu. Kadang dia juga bisa ada internal debris di dalamnya sehingga gambarannya jadinya seperti hipoekoik, nggak anekoik banget gitu. Nah, kalau ada internal debris itu tentunya kita akan susah ngelihatnya apakah dia beneran kista kompleks atau padat. Tapi yang merupakan khas dari epidermal inclusion cyst ini adalah dia ada ekstensi ke epidermis, ke bagian kutisnya ini.
Kalau ada tangkainya itu, maka kemungkinan besar dia adalah epidermal inclusion cyst. Diagnosis bandingnya adalah pilar cyst atau trichilemal cyst. Dia juga sama lokasinya di daerah-daerah yang berambut, tapi bedanya dia nggak ada tangkainya, nggak ada hubungan sampai ke epidermis, dan biasanya kalau untuk pilar cyst itu ada komponen kalsifikasi di dalamnya. Contoh lainnya itu adalah ganglion cyst. Ganglion cyst ya dia akan tampak seperti lesi kistik ya, gampangnya seperti kista aja di dalamnya. Bisa simplex, bisa kompleks dengan internal debris bisa juga. Tapi yang jelas dia harus terlihat ada hubungannya dengan sendi, contohnya pada gambar yang di atas ini, dia berada di antara celah sendi lunat dan scaphoid. Jadi dia keluar dari celah sendi tersebut ke daerah sisi dorsalnya. Nah, kadang dia tidak berhubungan dengan sendi, tapi bisa juga berhubungan dengan tendon sheath. Jadi kalau kita lihat ada lesi kistik, superficial, lokasinya dekat dan ada hubungannya, ada tangkainya ke arah tendon sheath atau ke sendi, bisa kita curigai ini adalah suatu ganglion cyst. Soft tissue tumor lainnya adalah peripheral nerve sheath tumor. Jadi tumor-tumor yang berasal dari struktur syaraf. Kalau untuk dia yang karakteristiknya benign, itu biasanya bentuknya akan bulat, homogen, ekogenisitasnya juga hipoekoik, dan tentunya ada kita bisa melihat tangkainya atau hubungannya dengan syaraf. Biasanya syarafnya pun di sekitarnya akan lebar. Syarafnya akan lebar dulu, baru jadi ada benjolan gede, kemudian lanjut lagi syaraf lagi, seperti contohnya pada gambar ini. Nah, kita penting di sini untuk membedakan apakah dia karakteristiknya benign atau malignant, malignant peripheral nerve sheath tumor. Pertama, tentunya dia biasanya akan lebih heterogen lagi ekogenisitasnya, bentuknya nggak semulus ini, dan biasanya dia ada apa ya ekstensi atau keterlibatan struktur-struktur yang lain ada di sekitarnya. Selain itu, kita coba tanya juga ke pasiennya. Ini biasanya benjolannya membesarnya udah berapa lama sih? Progresivitasnya cepat atau enggak? Kalau cepat, misalnya dalam waktu kurun 1 bulan dia sudah membesar cepat, ya kita harus curiga itu suatu yang malignan. Yang paling sering peripheral nerve sheath tumor itu ada dua, baik itu schwannoma atau neurofibroma. Schwannoma itu biasanya dia hanya melibatkan satu fasikel dari syaraf aja, sementara fasikel lainnya masih normal. Jadi kita bisa lihat gambarannya ini nerve-nya yang pada bagian proksimal, kemudian ada massa di sini, tapi kita bisa lihat ada bagian syaraf lainnya itu yang kedesak oleh massanya, dan kemudian terus ke bagian distal. Jadi dia hanya melibatkan satu fasikel aja. Tapi kalau neurofibroma itu biasanya melibatkan keseluruhan dari syarafnya. Jadi dia masanya itu lebih bersifat fusiform. Dilatasinya itu fusiform melibatkan seluruh bagian syaraf. Di bagian yang proksimalnya kan syaraf kita masih bisa lihat struktur yang normal, tapi kemudian tiba-tiba ada dilatasi fusiform, terus fasikel-fasikel di dalamnya juga jadi hilang. Dia semuanya jadi hipoekoik aja. Nah, ini biasanya adalah suatu neurofibroma. Kalau hemangioma, kita diagnosisnya biasanya dari Dopplernya baru kelihatan. Karena kalau dari grayscale aja, ya kita lihat lesinya seperti soft tissue mass pada umumnya yang bersifat padat. Dia memang isoekoik, kadang hipoekoik, bentuknya oval, batasnya tegas, itu seperti tanda-tanda benign soft tissue mass lainnya. Tapi saat kita lakukan pemeriksaan color Doppler, ternyata vaskularisasi ini heboh banget, sangat prominent vaskularisasinya. Pada pasien ini untungnya diteruskan dengan MRI, dan dari MRI pun juga kelihatan ternyata lesinya itu tubular-tubular seperti ini, dan dia memang ternyata sudah terkonfirm ini adalah suatu hemangioma. Nah, biasanya kalau lesi-lesi metastasis yang superficial itu biasanya tumor primernya itu either melanoma, bisa berupa melanoma, emang tumor dari kulit itu sendiri, atau metastasis dari paru atau dari payudara yang paling sering. Tentunya metastasis ini akan sangat susah ditegakkan diagnosisnya dari USG aja karena gambarannya bisa macam-macam. Bisa hipoekoik seperti ini, bisa isoekoik, dan bisa bentuknya seperti benign, bisa seperti malignan gitu. Tapi yang penting tadi balik lagi pasiennya memiliki riwayat tumor primer atau enggak. Kalau ada, kita curiga itu adalah suatu metastasis. Apalagi kalau primernya memang berasal dari tumor-tumor ini.
Nah, ini adalah contoh gambaran. Kalau tadi kita lihat contoh-contoh yang benign, ini adalah contoh soft tissue tumor yang memang malignan dan pada pasien ini sudah terkonfirmasi secara biopsi ini adalah suatu synovial sarcoma. Kita lihat di sini ada lesi yang bentuknya sih sebenarnya masih relatif batasnya tegas ya, oval batas tegas, tapi ekogenisitasnya ini heterogen banget, ada yang isoekoik, ada yang hiperekoik, ada yang lebih hipoekoik lagi gitu. Dan kalau kita lihat dia juga sepertinya ukurannya lebih dari 5 cm ya. Dan kita lihat dia mendesak otot yang ada di sini. Pada pasien ini adalah otot sartoriusnya, dia kedesak oleh massa, sementara fasianya itu sebenarnya lokasinya di superficial terhadap massa. Jadi ini lokasinya subfasia, antara fasia dengan otot. Nah, di sini kita udah dapat nih karakteristiknya. Lokasinya profunda, ekogenisitasnya heterogen, kemudian dia juga ukurannya lebih dari 5 cm, memenuhi kriteria untuk karakteristik yang malignan. Ini gambarnya pasiennya dilakukan biopsi dan kemudian di MRI. Biasanya di sini kelihatan bahwa memang lokasinya itu dia sebenarnya subfasia. Dan ini sudah terbukti adalah sinovial sarcoma. Nah, kapan kita bilang itu beneran suatu tumor atau bukan? Karena kadang ada beberapa lesi yang kelihatannya seperti tumor padahal bukan. Yang pertama dan yang paling sering tentunya abses ya. Abses itu adalah gambarannya seperti kista kompleks, ada cairan ada cairan, tapi di dalamnya ada internal echo dan internal echo-nya itu saat kita kompresi gerak dia, ada swirling komponen di dalamnya yang menandakan itu adalah debris. Tentunya yang membedakan dengan kista-kista kompleks lainnya, pertama dari klinisnya dulu, apakah dia ada tanda-tanda infeksi atau vaskularisasi akan meningkat di perilesinya. Karena dia di dalamnya ini cairan, tentunya cairan itu tidak ada vaskularisasinya ya. Jadi vaskularisasinya hanya di tepi dari lesinya aja. Nah, ini juga mimiker juga. Kita lihat ada suatu lesi hiperekoik di daerah sini. Batasnya agak nggak tegas, tapi ada sesuatu nih di daerah intramuskularnya, di daerah otot di sini. Nah, pada pasien ini sebenarnya dia riwayatnya ada riwayat trauma. Jadi kalau pada kasus-kasus riwayat trauma, kita lihat ada lesi yang hiperekoik seperti ini, lokasinya di intramuskular, curigain suatu hematoma terlebih dahulu. Karena kalau misalnya dia tumor, biasanya tentu progresivitasnya akan lebih lama dan nggak ada riwayat trauma sebelumnya. Jadi pada kasus ini adalah hematoma di intramuskular. Contoh lainnya, ini yang gambar di C, D, dan E ini adalah pasien yang berbeda. Kita bisa lihat di sini kalau pada potongan short axis ini adalah myotendinous junction. Ini yang central aponeurosis tadi. C sampai ke E itu dari proksimal sampai distal. Bagian proksimalnya kita lihat ini central aponeurosisnya tipis, tapi yang di bagian profundanya ini agak tebal. Kemudian probe-nya digerakkan ke arah distal, mulai jadi ada obliterasi nih sentral aponeurosisnya jadi hilang. Yang di bagian proksimal, yang di bagian superficialnya ini agak mulai tebal, yang di bagian profundanya mulai hilang. Kemudian geser lagi probe-nya ke arah distal, udah hilang dan malah jadi terlihat ada suatu lesi di sini, lesi yang isoekoik. Karena lokasinya ini di daerah myotendinous junction, ini sebenarnya adalah strain MTJ injury atau MTJ strain. Jadi pas sama pasien ini juga dari riwayat trauma. Kalau misalnya kita lihat ada lesi seperti ini, jangan langsung kita bilang ini suatu tumor, tapi lihat lagi riwayat klinisnya, ada riwayat trauma, lokasinya di dekat MTJ atau myotendinous junction, maka ini adalah suatu MTJ injury. Tentunya masih banyak lesi-lesi lainnya yang untuk di superficial dan untuk lesi-lesi soft tissue, tapi ya kita tidak akan bahas lebih jauh lebih di sini. Nah, kadang bisa juga dia sebenarnya tumor betul, bukan bukan mimiker, dia memang betul tumor. Tapi kita bilang karakteristiknya benign, tapi ternyata malignan. Gitu juga sebaliknya, karakteristiknya malignan, tapi ternyata benign. Nah, ini contohnya. Gambar yang di atas ini, kalau kita lihat, dia kan lokasinya di subkutis ya. Ini kan tadi yang lapisan kutisnya, terdiri atas epidermis dan dermis. Ini lemak subkutis, dan ini adalah fasia, mestinya fasia dan ada ligamen di sini. Dia dekat sama sendi. Kita lihat lokasinya itu sebenarnya superficial. Bentuknya juga
reguler, batasnya tegas, terus ekogenisitasnya juga homogen, hipoekoik homogen. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, dia membentuk sudut tumpul nih dengan fasia. Dia lokasinya subkutis bagian profunda, nempel dengan fasia, dan dia membentuk sudut tumpul. Jadi walaupun kita lihat ini kayaknya ekogenisitasnya homogen, lokasinya superficial, dan ternyata dia memang kayaknya ukurannya kurang dari 5 cm, tapi kita lihat dia ada salah satu karakteristik yang malignan, ternyata memang pasiennya adalah sinovial sarkoma. Kemudian contoh lainnya yang digambar di bawah ini. Kalau kita lihat, wah bentuknya juga nggak jelas nih. Batasnya juga udah irreguler, nggak jelas. Ekogenisitasnya juga heterogen. Terus kita lihat vaskularisasinya juga ada vaskularisasi di situ. Oh, karakteristiknya malignan nih. Ternyata saat di PA, ini adalah epidermoid cyst, tapi yang sudah mengalami ruptur. Makanya gambarnya jadi bentuknya irreguler seperti ini. Jadi yang mau di-highlight di sini adalah memang USG itu membantu menegakkan apakah dia karakteristiknya benign atau karakteristiknya malignan. Tapi tentunya harus selalu dikonfirmasi ke histopatologi lagi dan dikorelasikan dengan klinis. Jangan langsung kita bilang, oh ini lesi malignan atau lesi benign gitu. Baiknya karakteristik benign atau karakteristik malignan. Ini contoh lainnya, pasiennya di sini pasca trauma sebenarnya, tapi kita lihat ada soft tissue lesion, ada soft tissue mass di sini, katanya kayak hipoekoik, tapi heterogen, ukurannya juga kayaknya gede. Ini yang ditunjuk panah adalah jarum biopsi ya. Pada pasien ini dibiopsi karena dibilang curigaan ini suatu soft tissue tumor. Nah, ternyata saat dilakukan CT scan, lesinya itu hyperdense. Jadi ini adalah suatu perdarahan. Dan kalau kita lihat di bagian kutisnya itu ada klip, ada surgical clip di situ. Jadi memang pasien ini pasca operasi dan lesi itu adalah postoperatif hematoma. Jadi hematoma subkutis karena postoperatif. Nah, di situ pentingnya kita tanya klinisnya apakah dia ada riwayat operasi sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, tentunya USG itu memiliki beberapa kekurangan ya. Kalau misalnya kita ketemu dia cairan kompleks, kita nggak bisa serta-merta bilang, oh ini adalah terinfeksi atau ini tidak terinfeksi. Kita nggak bisa bilang, kita cuma bisa bilang tulis cairan kompleks, tapi tidak bisa bilang infectious atau non-infectious. Tetap dibutuhkan itu aspirasi cairan untuk memastikan. Nah, kadang pun juga bisa jadi ada namanya giant lipoma. Jadi dia sebenarnya lipoma, sebenarnya benign, tapi kalau kita lihat ini dimensinya ada yang sampai 11 cm lebih, hampir 12 cm. Kita bilang ini, oh suatu atypical lipomatous tumor misalnya, karena ukurannya besar. Tapi ternyata secara biopsi ini adalah giant lipoma. Jadi untuk kasus-kasus lipoma memang kita tidak bisa mendiagnosis secara tepat dan precise kalau dari USG aja. Ini contoh lainnya juga kita nggak bisa membedakan apakah dia memang suatu hematoma aja atau neoplasma, ada tumor tapi yang mengalami perdarahan. Jadi hemorrhagic neoplasm. Tentunya itu harus dibedakan dari historinya lagi. Apakah dari riwayat trauma atau enggak, mengkonsumsi obat antikoagulan atau tidak, dan lain sebagainya. Kalau dia hemorrhagic neoplasm, tentunya biasanya seperti neoplasma pada umumnya, awalnya tidak nyeri, berkembangnya ya perlahan atau tidak ada riwayat trauma sebelumnya. Ini juga pitfalls lainnya antara kista simpel dengan kista kompleks atau solid. Biasanya kalau misalnya pada kasus-kasus yang susah banget nih, kita bingung ini suatu kista simpel atau bukan, lakukan color Doppler. Biasanya kalau dilakukan color Doppler, Doppler itu tidak akan mengisi daerah yang cairan, dia hanya mengisi septa dan dindingnya aja. Ya, pada kasus ini misalnya kista dengan komponen septasi, ya dia hanya mengisi vaskularisasi pada komponen septasinya aja, tidak ada, dan pada dindingnya aja, tapi tidak ada pada cairannya. Nah, jadi pada dasarnya kita sebagai radiolog itu membantu klinisi untuk membedakan jadi 3 nih diagnosisnya. Apakah kita confident terhadap diagnosisnya setelah di USG? Jadi kita bisa meyakinkan dengan jelas ini suatu tumor atau bukan, benign atau malignan. Jadi benignnya itu juga tipenya apa? Misalnya tadi lipoma, jelas kita bisa menuliskan ini adalah suatu gambaran lipoma. Jadi kita confident terhadap diagnosisnya. Atau gambaran itu tidak meyakinkan, kita masih indeterminate nih, ya nggak yakin ini lesinya apa sih sebenarnya nggak tahu, tapi kita harus
mengerucutkan nih, walaupun dia indeterminate, tapi ke arah malignancy atau bukan. Apakah dia karakteristiknya benign atau karakteristiknya malignan? Karena itu akan menentukan tata laksana selanjutnya. Ini contoh-contoh lesi yang confident diagnosis, contohnya lipoma, atau malformasi vaskular, atau misalnya ada lymph node, KGB, atau misalnya non-neoplastik tadi, misalnya epidermoid cyst, atau epidermal inclusion cyst yang tadi ada tanda khasnya koneksi ke kutis tadi ya, atau misalnya ada foreign body, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan sedikit mengenai soft tissue tumor. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom chat. Oh, kita udah bergabung sama Dokter Taki. Halo, Dok. Oke, yuk. Halo, Dokter Alia. Ya, tadi ya para sejawat sekalian, tadi kita sudah mengikuti ini ya, apa presentasi yang sangat concise dan menarik dari Dokter Alia. Ini kasusnya sehari-hari banget sebenarnya. Jadi kita sering ketemu, sering ada permintaannya. eh, apa permintaannya ada masa jaringan lunak gitu ya. Terus dimintakan USG. Apalagi kalau misalnya letaknya biasanya cukup superficial, biasanya sih emang seringnya tidak hanya di sentra pendidikan tapi juga di swasta juga banyak banget tuh permintaannya. Nah, mungkin Betul. di sini di kolom chat belum ada yang ini di Dokter Alia belum ada yang bertanya. Jadi kalau Nih, ada either sejawat bingung sekalian atau yang nggak tahu. bertanya, Either atau bingung atau mungkin sudah udah paham. terlalu ini kali Dokter Alia udah terlalu jelas nih Dokter Alia sukses nih kayaknya. Iya, mungkin ini ya, apa ya kalau kita lihat dari sehari-hari, memang kadang-kadang tuh bingungnya itu bukan bingung ya, kadang-kadang kita kalau misalnya ini dihadapkan juga dengan keterbatasan transdusernya ya, Dokter Alia. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pemilihan transdusernya itu sendiri ada tips and triknya nggak? Pertama, kalau punya mesin USG yang bagus sih, alhamdulillah banget ya, Dok. Kalau mesin USG bagus sih, mau pakai transducer apa juga enak-enak aja gitu ngelihatnya gitu. Tapi kadang kan nggak semuanya bisa punya mesin USG yang kualitas paling bagus dan paling mutakhir ya. Jadi ya kita mesti memanfaatkan apa yang kita punya gitu. Balik lagi kalau misalnya kita lihat kok kayaknya lesinya ini superficial, kita gunakan transducer linear. Nah, transducer linear pun juga jangan langsung, oh pakai linear langsung taruh gitu. Kadang kata ada beberapa indikator yang harus kita adjust juga untuk Hmm. memaksimalkan kemampuan dari mesin USG itu sendiri. Kayak tadi, misalnya depth-nya disesuaikan gitu. Nggak perlu kita ambil yang dalam-dalam banget, kita bikin superficial aja dengan sentrasi, dengan lesinya berada di sentral dari layarnya. Terus fokusnya juga kita atur, dan kita juga sesuaikan tentunya brightness-nya ya, brightness-nya dan segala macam, kita kita atur sedemikian rupa supaya gambarnya itu lebih jelas gitu. Jadi pemilihan probe-nya ya pertama kalau yang superficial itu dengan transducer yang linear, dan kita atur frekuensinya kalau bisa setinggi mungkin, dan kalau bisa diatur dengan yang resolusinya tinggi. Kadang kan bisa kita atur ya apakah dia general, apa mau yang penetration, apa yang mengutamakan resolution, kita pilih yang resolution. Nah, tapi kalau memang lesinya itu profunda, ya kita pakai tetap kalau bisa memang lesinya misalnya lokasinya di bagian yang tipis nih, nggak tebel gitu, misalnya kayak di tangan atau di kaki, tetap pakai linear, tapi ya kita adjust lagi. Frekuensinya mungkin kita turunin, fokusnya kita turunin ke lesinya, dan depth-nya juga ditambah gitu. Kalau nggak bisa juga, kok kayaknya udah semaksimal mungkin nih, jelek banget masih, walaupun udah diatur settingnya, ya coba kita ganti sama transducer lain yang tadi misalnya pakai kurvi linear gitu untuk supaya lebih jelas. Oh, ya. Ya, sebenarnya kan ya kalau dia cukup superficial idealnya setinggi mungkin ya, apa setinggi mungkin frekuensinya, tapi kalau misalnya eh, dia agak dalam ya kita bisa atur-atur frekuensinya kita turunin dan kita kita bikin supaya dia kelihatan lebih jelas gitu. Ya jadi berarti sebenarnya mungkin dengan apa yang kita punya kita bisa mengerjakan, tapi tinggal kita bagaimana untuk memaksimalkan dari mesin yang kita punya gitu ya Dokter Alia. Betul, Karena betul. USG Muskulo kan ya emang basicnya seperti itu ya. Jadi kita Iya, harus idealnya itu kita uh, nyetingnya itu bisa berbeda untuk setiap
eh, struktur yang ingin kita lihat. Nah, ini dari Dokter Indah nih. Ada pertanyaan, eh, kira-kira kan tadi kita udah bicara panjang lebar mengenai MRI-nya nih, mengenai USG-nya nih ya. Terus kapan sih kita harus menyadari bahwa ada keterbatasan USG dan kita harus apa menyarankan pasiennya untuk MRI? Sama sih kalau lesi-lesinya yang profunda ya lokasinya. Hmm. Karena biasanya untuk lesi-lesi yang profunda itu pertama cenderung malignan. Dan yang kedua, kadang kalau misalnya lokasinya deep banget, kita nggak bisa lihat dengan jelas struktur yang di bagian bawahnya, bagian profundanya, keterlibatannya bagaimana. Jadi kalau misalnya kita lihat lesinya secara USG tidak konklusif untuk karakteristiknya, kita sarankan MRI. Pun misalnya dari USG kita lihat, oh ini karakteristiknya malignan, tetap biasanya kita sarankan MRI untuk melihat ekstensinya, biasanya keterlibatan jaringan lainnya, dan untuk melihat secara general juga, secara garis besar gitu. Kalau dari USG kan kadang terbatas ya, kita nggak mungkin Hmm. scanning semua Hmm. bagiannya gitu. Dan kadang yang bagian profunda ya sama sekali nggak kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya kita udah lihat dari USG, gambarnya inkonklusif, eh, saya sarankan MRI. Yang kedua, kalau lesinya profunda dan kita curigakan itu suatu malignansi, kita sarankan juga untuk MRI. Jadi biasanya sih dipakainya untuk itu. Karena tadi berdasarkan yang appropriateness kriteria, memang untuk lesi-lesi yang indeterminate dari USG dan lesi-lesi yang lokasinya profunda itu baiknya sih memang di MRI. Cuma kadang kan keterbatasannya dari luar, oh kelihatan benjolannya kecil misalnya. Jadi pasiennya dirujuk untuk USG dulu karena dikira superficial. Nah, kalau dari USG kita lihat, oh ternyata nggak superficial nih, ternyata profunda. Baru kita sarankan untuk MRI. Gitu. Ya, sama mungkin itu ya dokter Ali. Apa klinisnya dikirim ke kita katanya soft tissue, tapi pas kita lihat-lihat lah kok korteksnya destruksi. Destruksi, Nah iya itu kadang-kadang benar-benar. itu kadang-kadang ketemu juga tuh yang kayak gitu. Terus malah ujung-ujungnya jadi galau sendiri. Ini beneran soft tissue apa dan tumor ya? Dari tulang. Iya benar. USG-nya membuat Karena kadang kan galau. juga juga ada masa jaringan lunaknya ya dok kalau dari tumor tulang. Hmm. Kan kadang-kadang kan ya adalah satu dua kasus yang datang dari kita seperti itu. Walaupun sebagian besar sih ya kalau dibilang soft tissue tumor ya emang beneran gitu secara USG juga kita menemukan soft tissue tumor tinggal kita karakterisasikan aja. Itu Betul, sih betul. sebenarnya. Terus mungkin ini juga dokter Alia apa mengenai Doppler. Jadi eh, perlu banget kah dipakai? Terus kira-kira pada kasus yang gimana dia bisa memberikan tambahan informasi atau memberikan apa ya lebih confidence buat kita untuk informasi yang membuat kita lebih confidence untuk mendiagnosis suatu lesi atau soft tissue tumor ya. Kalau tadi kan kalau untuk yang lesi vaskuler jelas ya dengan Dopplernya kita ini. Tapi kalau misalnya pada lesi-lesi yang lain tuh sebenarnya seberapa ini sih nilai tambahnya kita menggunakan Doppler Color gitu Doppler baik ya. color Doppler maupun power. Betul. Sebenarnya sih untuk semua lesi, baik itu superficial atau profunda, lesi-lesi apapun ya, bahkan mungkin Hmm. nggak cuma di bagian muskuloskeletal aja, tapi kalau kita ketemu di bagian-bagian lain juga baiknya kita manfaatkan si Hmm. fasilitas Doppler kan tentunya memang semua mesin USG biasanya sih disertai dengan fasilitas color Doppler minimal ya, kalau misalnya power atau spektral nggak ada, minimal Hmm. color Doppler bisa. Tujuannya untuk apa? Ya pertama, itu tadi, apalagi kalau misalnya mesinnya buruk gitu gambarnya ya. Kita nggak bisa bedain ini tuh sebenarnya kistik atau padat sih gitu. Hmm. Kadang color Doppler tuh bisa membantu kita asal settingannya udah pas ya. Kita taruh kotak si color Dopplernya itu di lesinya, pastikan scale-nya sudah serendah mungkin, gain-nya juga dibesarkan. Kita lihat apakah ada vaskularisasinya atau enggak gitu. Kadang kompleksis sama solid itu bisa dibedakan dari situ gitu. Apalagi kalau misalnya kompleksis dengan septasi gitu, udah nggak jelas kan gambarnya ini, udah nggak anekoik gitu, dia Hmm. hipoekoik, terus ada internal ekoik segala macam, udah aneh, nggak bisa dibedain. Ya itu kita lihat vaskularisasinya itu sebenarnya cuma di dindingnya aja atau sebenarnya ada vaskularisasi sih di dalamnya. Kalau ada vaskularisasi di dalamnya, berarti kemungkinan besar itu adalah suatu yang padat gitu. Karena kalau dia cairan kompleks kayak abses gitu, ya di dalam komponen cairannya tidak akan ada vaskularisasi gitu. Tapi ya pitfallsnya adalah itu tadi kita mesti atur dulu scale dan gainnya karena
Kalau kita bikin scale-nya terlalu Iya. tinggi, jadinya nggak kelihatan tuh yang kita Hmm, bilang, oh nggak ada vaskularisasi, padahal gennya ketinggian gitu. Karena respirasi vaskular kan biasanya vaskularisasinya minimal banget ya, dan flow-nya pun juga iya. rendah gitu. Jadi, jadi harus diatur scale-nya serendah mungkin gitu. Kalau bisa sih gitu. Ya, mungkin itu ya. Ya, ini kurang lebih udah 1 jam nih ya kita membicarakan mengenai soft tissue tumor dengan ultrasound. Tadi dokter sudah menjelaskan pemilihan ininya, pemilihan alatnya, kemudian bagaimana technical consideration-nya, bagaimana sih gambaran dari struktur-struktur normal di soft tissue, dan juga contoh-contoh kasus tadi ya, sudah banyak contoh kasus yang yang kita saksikan, yang baik benign maupun malignan, dan kira-kira apa sih karakteristik ultrasound yang cukup ini ya, cukup bisa dijadikan pegangan untuk kita mendiagnosis pada kasus-kasus tersebut. Iya, terima kasih banyak Dokter Alia untuk presentasinya. Excellent sekali. Kemudian juga terima kasih untuk sejawat sekalian yang sudah uh, menghadiri acara Studium Generale pada hari ini. Mungkin kalau untuk Studium Generale berikutnya kita sebulan lagi ya pada saat New Moon ya, Dokter Alia. New Moon Betul, kita nanti ditunggu aja pengumumannya. Nah ini mungkin bulan depan giliran Dokter Marcel kayaknya ya. betul, Nah, betul. bener ya giliran Dokter Marcel. Benar, benar. Terus eh, 2 minggu lagi jangan lupa kita ada R3D, Radiology Reading Room Discussion. Itu biasanya inget-ingetnya adalah full moon. Jadi kalau studium general setiap new moon, nanti R3D setiap full moon. Dipersilakan untuk para sejawat yang ingin berpartisipasi, pengen belajar mengulik lagi lebih jauh tentang kasus-kasus muskuloskeletal, terutama foto polos. Nanti kita akan bersama dengan PPDS kita yang stase muskuloskeletal bulan ini ya, benar-benar. Baik, terima kasih untuk Dokter Alia, juga untuk para sejawat sekalian, dan juga untuk penjagnus kita nih yang sudah nge-host pada hari ini. Eh, Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian juga sampai ketemu lagi baik di Studium General yang berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.